Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Rosa. Kali ini saya akan membuat kue yang legendaris dan ini kuenya udah sangat jarang banget kita temui. Jajanan pasar yang jadul ini ternyata bikinnya gampang banget. Rasanya lebih enak dan teman-teman juga pasti bisa bikinnya semua di rumah. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan dulu 130 gram gula merah. Atau teman-teman juga bisa pakai gula aren, nanti warnanya akan lebih pekat. 60 gram gula pasir. Masukkan ke dalam panci yang kecil. Selanjutnya tambahkan juga 260 ml air. Di sini kita akan membuat larutan gulanya dulu. Kita masukkan airnya ke dalam gula pasir dan juga gula merahnya. Lanjut, ini akan kita masak di atas kompor. Sebelumnya kita siapkan juga 1 lembar daun pandan. Masak gula di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil. Ini kita masak sampai gulanya larut, mencair, dan juga mendidih ya. Jika gulanya sudah mendidih seperti ini, bisa langsung kita matikan kompornya. Angkat dan ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke dalam wadah lain. Supaya kotoran dalam gulanya ini bisa juga tersaring dan tidak terikut ya ke dalam larutan gulanya. Kita tunggu ini sampai dia benar-benar dingin atau hangat-hangat kuku dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam. Kita campur semua ke dalam bahan keringnya. Dan ini sudah dingin atau sudah hangat-hangat kuku ya, tidak terlalu dingin tapi juga tidak panas. Masukkan cairan gula yang sudah dingin ke dalam adonan tepungnya. Cairan gulanya bisa kita masukkan secara bertahap ya, supaya mengaduk tepungnya ini enak dan tidak terlalu menggumpal. Kalau cairannya kita masukin semua, nanti ini ngaduknya dia agak sedikit susah karena terlalu cair gulanya sedangkan tepungnya belum sedikit larut. Kalau kita tuangkan sedikit-sedikit cairannya, ini tepungnya dia akan mudah larut. Jika dirasa sudah tidak ada lagi tepung yang menggumpal dan ini sudah larut semua, kemudian cairan gulanya bisa langsung semua kita masukkan ya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia sudah tercampur. Adonannya sudah mulai sedikit mulus dan licin ya. Selanjutnya ini akan kita aduk dengan menggunakan mixer, tapi teman-teman jika tidak mau menggunakan mixer, bisa juga dilanjut dengan menggunakan whiskernya ya. Ini akan saya mixer dengan kecepatan sedang aja sekitar 5 menitan. Kalau teman-teman tidak menggunakan mixer, aduknya juga sekitar 5 menitan ya. Ini supaya dia terbentuk pori-porinya dan adonannya lebih kental. Jika sudah, kita matikan mixernya. Nah, ini sudah terlihat ya, adonannya sudah mulai banyak berbuih. Bisa kita aduk terlebih dahulu dengan spatula supaya buih-buihnya sedikit menghilang. Dan adonannya halus kembali. Saring kembali adonannya supaya adonannya lebih mulus dan tidak ada yang bergelindir. Kemudian ini saya pindahkan lagi ke wadah semulanya ya. Lanjut, ini akan kita tutup adonannya menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan kain lap. Diamkan adonannya kurang lebih selama 45 menit. Ini kita istirahatkan dulu adonannya. Fungsinya saat nanti kita memasaknya dia akan mengeluarkan sarang. Setelah 45 menit saya diamkan, ini kita buka kembali plastiknya. Adonannya jadi lebih sedikit kental ya. Ini tidak perlu teman-teman tambahkan air, biarkan seperti ini adonannya, ini udah pas. Siapkan wajan dan panaskan minyaknya, tapi jangan terlalu panas banget.
Setelah kita pegang seperti ini, dirasa sudah hangat ya, dan minyaknya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Menuangkannya bisa ditakar dengan menggunakan sendok sayur. Ini sekitar 1 sendok sayur saya masukkan. Masak menggunakan api sedang, dan ini kita biarkan dan kita diamkan dulu. Nanti ini akan mengeluarkan sarang dengan sendirinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, dia menyarang sampai ke dalam seperti ini. Kemudian bisa kita aduk dengan sutil secara perlahan supaya bagian tengahnya ini matang di dalamnya. Lalu balik sebentar. Ini hanya sebentar, sekitar 5 detikan. Lanjut kita balik lagi ya. Ini supaya bagian dalamnya juga ikut matang. Selanjutnya kita siram-siram lagi dengan minyak supaya bagian dalamnya kering merata ya. Jika sudah, ini langsung kita angkat dan kita tiriskan. Saat memasukkan adonan selanjutnya, pastikan minyaknya tidak kurang. Kalau dia berkurang bisa teman-teman tambahkan lagi. Dan ini minyaknya juga sudah panas lagi ya. Baru langsung kita masukkan adonannya. Ini dimasaknya secara satu persatu ya. Dan teman-teman gunakan wajan yang bentuknya sedikit cekung. Untuk apinya jangan terlalu kecil karena kalau kecil nanti dia tidak membentuk sarangnya. Jadi di sini pakai api sedang ya. Jika bagian dalamnya dia meletus dan keluar seperti ini nggak apa-apa, teman-teman siram-siram aja dengan minyak atau bisa langsung dibalik sebentar. Jadi nanti bagian dalam di tengahnya itu dia matang. Kita baliknya sebentar aja dan langsung kita siram-siram lagi ini supaya bagian dalamnya matang sempurna semuanya. Jika sudah, ini bisa kita angkat dan ini harus ditiriskan terlebih dahulu ya supaya minyaknya benar-benar turun. Masak semua adonannya satu persatu sampai habis ya. Ini dia hasilnya, warnanya cantik. Kue cucurnya terlihat bersarang, bagian dalamnya juga terlihat dan juga matang ya bagian dalamnya. Ini rasanya benar-benar pas, gulanya, manisnya ini pas banget ya. Rasa gula merahnya juga enak, kuenya lembut dan agak sedikit kenyal tapi ini enak. Resep ini juga bisa teman-teman pakai untuk dijadikan sebagai ide jualan. Warnanya coklat keemasan dari gula merahnya, ini tidak gosong dan bagian belakangnya juga mencembung seperti ini, ciri khas dari kue cucurnya. Asli ini kuenya enak banget, bikinnya juga gampang banget, bahan-bahannya juga simpel. Kalau teman-teman lagi kangen makan kue jadul seperti ini, teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Insya Allah berhasil, tidak gagal. Selamat mencoba di rumah. Semoga video ini menginspirasi untuk teman-teman bikin cemilan apa hari ini. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.